Suamiku pergi dinas dan menitipkan adik iparku yang lumpuh untuk kujaga. Namun malam itu berubah mencekam. Tiba-tiba adik iparku bangkit berdiri tegak dan berseru panik, "Mbak, dalam bahaya besar, kita harus lari sekarang juga." Tanpa bertanya aku menurutinya, keputusan nekat yang menyelamatkan nyawa kami. Sebelum melanjutkan, bagikan pendapat Anda tentang situasi seperti ini. Pernahkah Anda mendengar kisah serupa? Mari kita selami ceritanya lebih dalam. Suara gelak tawa dan denting gelas kristal terdengar riuh dari dalam rumah mewah bergaya Mediterania itu. Di halaman depan, deretan mobil-mobil mahal terparkir rapi, seolah sedang ada perjamuan besar bagi kalangan elit. Namun, bagi Rina yang berdiri di balik gerbang besi yang sedikit terbuka, pemandangan itu terasa seperti tusukan belati di jantungnya. Ia merapatkan jaket lusuh yang membalut tubuhnya, sementara di sebelahnya, Sari duduk diam di kursi roda dengan tatapan yang sulit diartikan. Sudah 1 minggu Rina dan Sari menghilang. 1 minggu pula mereka dianggap telah lenyap dari muka bumi oleh penghuni rumah itu. Rina menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh amarah yang mendidih di dadanya. Ia memberi isyarat kepada Sari. Dengan langkah mantap, Rina mendorong kursi roda Sari memasuki halaman rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya, namun kini telah berubah menjadi sarang penyamun. Pintu utama yang besar itu tidak terkunci. Rina mendorongnya perlahan. Pemandangan di ruang tamu membuatnya nyaris muntah. Ruangan itu penuh sesak. Doni, suaminya, sedang berdiri di tengah ruangan sambil memegang gelas wine. Di sebelahnya, Maya, wanita yang selama ini diperkenalkan Doni sebagai sekretaris pribadinya, bergelayut manja di lengan Doni dengan gaun merah menyala yang sangat Rina kenali. Itu adalah gaun kesayangan Rina yang ia beli di Paris 2 tahun lalu. Bersulang untuk kebebasan dan masa depan yang lebih cerah. Seru Doni lantang, disambut sorak-sorai teman-teman bisnisnya yang sebagian besar tidak dikenal Rina. Wajah Doni tampak berseri-seri, tidak ada sedikit pun gurat kesedihan layaknya seorang suami yang baru saja kehilangan istri. Untuk Doni dan Maya, seru salah satu tamu. Rina melangkah masuk lebih dalam hingga bayangannya menutupi cahaya lampu kristal yang menimpa wajah Doni. Suara sepatu Rina yang mengetuk lantai marmer membuat beberapa tamu menoleh. Hening perlahan merambat, mematikan tawa dan obrolan di ruangan itu seperti wabah. Satu persatu mata tertuju pada sosok wanita berwajah pucat tanpa makeup dan gadis di kursi roda yang baru saja masuk. Doni yang menyadari perubahan suasana ikut menoleh. Gelas di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai dan pecah berkeping-keping, menumpahkan cairan merah yang tampak seperti darah di atas karpet putih. Wajah Doni pucat pasi seolah melihat hantu, matanya melotot, mulutnya ternganga namun tak ada suara yang keluar. Maya yang ada di sebelahnya refleks melepaskan rangkulannya dan mundur selangkah dengan wajah ketakutan. "Kenapa?" Doni tergagap, suaranya tercekat di tenggorokan. "Rina, Sari." Rina tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mencapai matanya. Tatapannya dingin, menusuk langsung ke manik mata suaminya. "Kenapa, Mas? Kaget melihat kami masih bernapas atau kecewa karena rencanamu tidak berjalan mulus?" Kepanikan di wajah Doni hanya bertahan beberapa detik sebelum berganti menjadi topeng kemarahan untuk menutupi rasa takutnya. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan kolega bisnis palsunya. Ia harus memegang kendali. Dengan kasar, Doni melangkah maju, menunjuk wajah Rina dengan telunjuk yang gemetar. "Dasar wanita tak tahu diri," bentak Doni. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Masih berani kamu menampakkan muka di sini setelah apa yang kamu lakukan? Kamu pergi tanpa pamit, membawa adikku yang sakit, menggelapkan uang belanja, dan sekarang pulang seenaknya mengacaukan acara pentingku." Para tamu mulai berbisik-bisik. Narasi yang dibangun Doni selama seminggu ini memang demikian. Rina adalah istri yang boros, tidak setia, dan kabur membawa uang. Maya yang sudah menguasai dirinya ikut memanaskan suasana. Ia melipat tangan di dada, menatap Rina dengan jijik. "Ya ampun, Mbak Rina. Saya pikir Mbak punya sedikit rasa malu. Lihat penampilan Mbak, lusuh sekali. Apa uang hasil curiannya sudah habis dipakai foya-foya sampai harus balik lagi ke sini, mengemis pada Mas Doni?" Rina tidak menjawab hinaan Maya. Ia hanya menatap Doni lurus-lurus. "Uang curian, acara penting? Sejak kapan pesta hura-hura dengan selingkuhan disebut acara penting, Mas?" "Diam kamu," potong Doni cepat. Ia menyambar lengan Rina, mencengkeramnya kuat hingga Rina meringis. "Saya tidak butuh penjelasan dari istri pembangkang sepertimu. Saya ceraikan kamu sekarang juga. Detik ini juga.
Kamu bukan lagi istri saya. Bawa adikku yang cacat ini ke panti asuhan atau kemanapun terserah kamu, keluar dari rumah saya sekarang juga. Rumah kamu? Tanya Rina pelan, namun nadanya penuh penekanan. Iya, rumah saya, semua yang ada di sini milik saya. Doni berteriak semakin keras, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kamu hanya numpang hidup. Kamu itu cuma yatim piatu miskin yang saya pungut dan saya beri kehidupan layak. Tapi balasanmu malah seperti ini. Satpam. Usir gembel ini keluar. Beberapa tamu menggelengkan kepala, memandang Rina dengan tatapan merendahkan. Mereka percaya pada cerita Doni bahwa Rina adalah wanita tak tahu diuntung yang beruntung dinikahi pengusaha sukses. Sungguh sebuah ironi dramatis yang menyakitkan. Rina menatap sekeliling ruangan itu. Dinding-dinding marmer, lampu gantung kristal, lukisan-lukisan mahal. Doni tidak tahu satu hal yang sangat fatal. Doni tidak tahu bahwa Rina yang selama ini ia kenal sebagai gadis sederhana dan yatim piatu sebenarnya adalah putri tunggal dari pemilik asli perusahaan properti raksasa yang menaungi komplek elit ini. Rumah ini, beserta sertifikat tanah dan segala isinya, adalah warisan atas nama Rina dari almarhum ayahnya, jauh sebelum ia mengenal Doni. Rina menyembunyikan identitasnya demi mencari cinta yang tulus, dan inilah yang ia dapatkan. Suami yang tamak dan gila harta. Doni merasa berkuasa mengusir Rina, padahal ia sedang berdiri di atas tanah milik wanita yang dihina-hinanya. Sari di kursi roda meremas tangan Rina, memberikan sinyal untuk tetap tenang. Rina mengangguk kecil. Ia belum akan mengeluarkan kartu asnya sekarang. Biarkan Doni merasa menang sesaat. Biarkan dia terbang tinggi sebelum dijatuhkan sekeras-kerasnya ke tanah. Baik, ucap Rina tenang, melepaskan cengkeraman tangan Doni dengan sentakan kasar. Aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku hari ini, Mas. Kamu akan menyesal, sangat menyesal. Doni tertawa meremehkan. Menyesal? Satu-satunya penyesalanku adalah menikahimu. Pergi sana. Rina memutar balik kursi roda Sari. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari rumah megah itu, meninggalkan Doni yang kembali bersulang dengan Maya, merayakan kemenangan semu mereka. Di balik punggungnya, Rina mendengar Maya berkata manja, akhirnya benalu itu pergi juga, sayang. Rumah ini jadi milik kita sepenuhnya. Rina tersenyum kecut di kegelapan malam. Nikmatilah selagi bisa, batinnya, karena permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Hujan turun dengan derasnya malam itu, seolah langit ikut menangis melihat nasib yang akan menimpa Rina. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruang tengah rumah yang temaram. Ini adalah kejadian 1 minggu yang lalu. Malam di mana segalanya berubah. Doni berdiri di ambang pintu sambil mengenakan jas hujan, ia membawa sebuah koper kecil. Wajahnya tampak terburu-buru, namun ia tetap memasang senyum manis yang selama 2 tahun ini selalu berhasil meluluhkan hati Rina. Sayang, aku berangkat dulu ya, ucap Doni sambil mengecup kening Rina. Proyek di Kalimantan ini sangat penting. Kalau berhasil, kita bisa liburan ke Eropa tahun depan. Kamu jaga diri baik-baik di rumah, jaga Sari juga. Rina mengangguk patuh, merapikan kerah kemeja suaminya. Hati-hati di jalannya, Mas, jangan lupa kabari kalau sudah sampai bandara. Berapa lama, Mas di sana? Mungkin 3 atau 4 hari. Sinyal di sana agak susah, jadi kalau aku enggak bisa dihubungi, jangan panik, ya, jawab Doni beralasan. Matanya sekilas melirik ke arah kamar bawah, tempat Sari, adiknya yang lumpuh pasca stroke ringan setahun lalu, sedang beristirahat. Pastikan semua pintu terkunci, akhir-akhir ini banyak maling. Iya Mas, aku akan kunci semua, jawab Rina. Setelah mobil Doni menghilang di balik gerbang di tengah guyuran hujan, Rina segera masuk dan mengunci pintu utama. Rumah besar itu terasa begitu sepi dan dingin, hanya ada dia dan Sari. Rina berjalan menuju kamar Sari untuk mengecek keadaan adik iparnya itu. Sari duduk di kursi rodanya menghadap jendela, menatap hujan dengan pandangan kosong. Tubuhnya kurus dan selama setahun terakhir ia hampir tidak pernah bicara, hanya bergumam pelan. Dokter bilang stroke itu mempengaruhi saraf motorik dan bicaranya. Rina sangat menyayangi Sari. Ia merawatnya seperti adik kandung sendiri karena ia tahu Sari tidak punya siapa-siapa lagi selain Doni. Sari, sudah malam? Mau ibu buatkan teh hangat atau langsung tidur? Tanya Rina lembut sambil menyelimuti kaki Sari. Sari tidak menjawab, namun Rina melihat tangan Sari gemetar hebat. Sari, kamu dingin? Rina menyentuh tangan Sari. Dingin sekali dan berkeringat.
tiba-tiba hidung Rina menangkap bau yang aneh, bau yang tajam dan menyengat, bau gas. Kok bau gas ya? Gumam Rina bingung, padahal tadi sore baru ganti tabung dan aku yakin sudah kencang. Rina hendak beranjak menuju dapur untuk memeriksa, namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari pintu belakang. Suara logam beradu dengan logam, seperti seseorang sedang mengutak-atik kunci dari luar. Jantung Rina berdegup kencang. Ia teringat pesan Doni tentang maling. Siapa itu? Bisik Rina ketakutan. Ia kembali menoleh ke arah Sari, berniat memindahkan kursi roda Sari ke kamar yang lebih aman. Namun apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir hebat. Sari, adik iparnya yang selama setahun ini hanya bisa duduk terkulai di kursi roda, perlahan-lahan menegakkan punggungnya. Tangannya mencengkeram pegangan kursi roda dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kaki yang seharusnya lumpuh itu menjejak lantai dengan mantap. Sari bangkit berdiri, tegak sempurna. Rina ternganga, tak percaya dengan penglihatannya. Sari, kamu. Sari menoleh cepat ke arah Rina. Tatapan kosong yang biasa ia tampilkan kini lenyap, berganti dengan sorot mata tajam, cerdas, dan penuh kepanikan. Ia melangkah cepat, bukan menyeret kaki, tapi melangkah normal, mendekati Rina dan mencengkeram bahunya kuat-kuat. Mbak, dalam bahaya besar, kita harus lari sekarang juga. Seru Sari dengan suara yang jelas dan lantang, sama sekali tidak pelat atau terbata-bata. Sari, kamu bisa jalan, kamu bisa bicara. Rina masih dalam kondisi syok, otaknya sulit memproses dua kejutan sekaligus, bau gas yang makin menyengat dan kesembuhan Sari yang tiba-tiba. Nanti aku jelaskan. Sekarang kita harus keluar dari sini sebelum terlambat. Mas Doni tidak pergi ke Kalimantan, Mbak. Dia mau membunuh kita. Kalimat itu menghantam Rina lebih keras daripada petir yang menyambar di luar. Apa maksudmu, Mas Doni membunuh? Gas itu bocor bukan karena kecelakaan. Mas Doni yang merusaknya sebelum pergi tadi. Dan pintu belakang itu, orang suruhannya sedang memastikan kita tidak bisa keluar saat rumah ini meledak. Sari menarik tangan Rina dengan paksa, lewat jendela kamar mandi tamu. Itu satu-satunya jalan yang kuncinya rusak dan belum sempat diperbaiki Mas Doni. Ayo, Mbak. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, insting bertahan hidup Rina mengambil alih. Ia menuruti tarikan tangan Sari. Mereka berlari mengendap-endap menuju kamar mandi tamu di bagian tengah rumah. Bau gas kini sudah memenuhi seluruh ruangan, membuat kepala pening. Sari dengan sigap memanjat batu dan membuka jendela ventilasi yang cukup besar. Ia membantu Rina memanjat keluar, menembus hujan deras. Tubuh mereka basah kuyup seketika. Lumpur mengotori pakaian tidur mereka. Begitu kaki mereka menyentuh tanah di halaman samping yang gelap, Sari menarik Rina untuk bersembunyi di balik semak-semak tebal perbatasan dengan rumah tetangga yang sedang kosong. Tunduk, Mbak, bisik Sari. Dari balik semak, Rina melihat bayangan seseorang berpakaian serba hitam sedang menyiramkan sesuatu di sekeliling teras belakang. Bensin. Rina menutup mulutnya menahan jeritan. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ia melihat rumah impiannya, tempat ia membangun harapan rumah tangga, kini diambang kehancuran. Tak lama kemudian, sosok hitam itu berlari pergi melompati pagar. Beberapa detik berselang, terdengar suara ledakan dan dentuman dari arah dapur, diikuti semburan api yang melahap bagian belakang rumah. Untungnya, hujan deras membantu meredam api sehingga tidak langsung melahap seluruh bangunan. Namun, kerusakan di bagian dapur dan ruang makan pasti sangat parah. Di bawah guyuran hujan dengan tubuh gemetar kedinginan dan ketakutan, Rina menatap Sari. Jelaskan semuanya, Sari. Sekarang, Sari mengusap wajahnya yang basah. Matanya menatap nanar ke arah api yang mulai dipadamkan oleh hujan. Mas Doni bukan pengusaha, Mbak. Dia pengangguran yang terlilit utang judi online sampai 5 miliar. Kantornya, karyawannya, semua fiktif. Rina merasa kakinya lemas. Ia merosot duduk di atas tanah becek. Utang, tapi uang belanja yang dia kasih. Itu uang hasil meminjam dari rentenir dan mafia tanah dengan menjaminkan sertifikat rumah ini yang dia curi dari brankas Mbak. Dia memalsukan tanda tangan Mbak. Lanjut Sari tanpa ampun, membongkar semuanya. Dia menikahi Mbak karena mengira Mbak punya asuransi jiwa yang besar dari orang tua Mbak dulu. Rencananya malam ini adalah membuat kecelakaan gas meledak. Mbak mati, dia dapat klaim asuransi, dan aku dianggap beban yang ikut mati terbakar. Dan kamu selama ini pura-pura sakit? Tanya Rina lirih.
Aku sudah sembuh 6 bulan lalu, Mbak. Awalnya memang aku sakit, tapi setelah terapi diam-diam, aku mulai pulih. Saat aku mau memberitahu Mas Doni, aku tidak sengaja mendengar dia menelepon selingkuhannya, merencanakan kematian Mbak. Kalau dia tahu aku sembuh, dia pasti akan menyingkirkanku lebih dulu atau memaksaku bersekongkol. Jadi, aku memilih tetap diam, pura-pura lumpuh dan bisu sambil mengumpulkan bukti. Sari merogoh saku celananya yang tersembunyi di balik baju tidur longgarnya, mengeluarkan sebuah ponsel tua yang dibungkus plastik rapat. Semua rekamannya ada di sini, Mbak. Percakapan dia dengan selingkuhannya, dengan penagih utang, semuanya. Maafkan aku baru bertindak sekarang. Aku menunggu momen dia benar-benar melakukan aksinya supaya kita punya bukti percobaan pembunuhan yang kuat. Rina terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Suami yang ia cintai, yang ia layani, ternyata adalah monster yang ingin membakarnya hidup-hidup demi uang judi. Perlahan, rasa sedih di hati Rina berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membakar, lebih panas dari api di dapurnya. Dendam. Rina bangkit berdiri, membersihkan lumpur di tangannya. Wajahnya yang basah oleh hujan kini mengeras. Tatapan matanya yang lembut telah hilang, berganti dengan sorot mata dingin seorang wanita yang telah kehilangan segalanya dan tidak punya rasa takut lagi. Kita tidak akan lapor polisi sekarang, Sari, ucap Rina dingin. Mbak, kenapa? Kita punya bukti. Kalau lapor sekarang, dia hanya akan dipenjara. Itu terlalu mudah. Dia harus merasakan sakit yang lebih parah dari sekadar penjara. Dia ingin harta, dia ingin status. Aku akan hancurkan semuanya pelan-pelan sampai dia memohon untuk mati. Rina menatap Sari. Kamu mau bantu aku? Sari menatap kakak iparnya itu, lalu mengangguk mantap. Apapun untuk menghancurkan iblis itu, Mbak. Bagus. Mulai sekarang kita bersembunyi, kita biarkan dia berpikir kita sudah mati atau hilang. Kita susun rencana. Rina menoleh ke arah rumah yang masih mengepulkan asap. Dan ingat, Sari, di depan dia nanti, kamu harus tetap lumpuh. Itu senjata rahasia kita. Malam itu, di bawah hujan badai, Rina bukan lagi seorang istri yang naif. Ia telah lahir kembali menjadi seorang pembalas dendam yang sabar dan mematikan. Pengkhianatan Doni telah membangunkan harimau tidur dalam diri Rina. Sang pewaris tunggal yang sesungguhnya. Mobil taksi yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat, jauh di pinggiran kota yang sejuk dan berkabut. Sopir taksi itu menatap ragu ke arah penumpang di belakangnya, dua wanita dengan pakaian kotor berlumpur dan wajah kelelahan. Salah satunya bahkan tidak memakai alas kaki yang layak. Namun segepok uang tunai yang diberikan Rina membuatnya bungkam dan segera memacu mobilnya pergi setelah menurunkan mereka. Ini adalah sebuah villa tua peninggalan orang tua Rina yang sudah lama tidak dikunjungi. Bangunannya bergaya kolonial, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus dan ilalang yang mulai meninggi. Bagi dunia luar, Rina adalah gadis yatim piatu yang sederhana. Namun villa ini adalah saksi bisu masa kecilnya, yang bergelimang harta sebelum ia memilih hidup merendah. Rina mengeluarkan kunci cadangan yang selalu ia kalungkan di lehernya sebagai liontin, sebuah rahasia kecil yang tak pernah diketahui Doni. Dengan bunyi berderit yang menyayat kesunyian malam, gerbang itu terbuka. Sari yang kini berjalan tegak di sampingnya membantu memapah Rina yang mulai pincang karena kakinya terkilir saat melompat dari jendela kamar mandi tadi. Kita aman di sini, Mbak? Tanya Sari. Matanya waspada menyapu sekeliling halaman yang gelap. Sangat aman. Doni tidak tahu tempat ini ada. Di mata hukum dan catatan sipil, properti ini milik sebuah perseroan terbatas asing, bukan atas namaku secara langsung, jawab Rina sambil membuka pintu utama villa. Bau debu dan apek menyambut mereka. Namun bagi Rina, itu adalah aroma keselamatan. Mereka tidak menyalakan lampu utama agar tidak menarik perhatian penduduk sekitar. Hanya bermodalkan cahaya bulan yang menerobos masuk lewat jendela-jendela besar dan lampu senter dari ponsel Sari. Mereka duduk di sofa ruang tengah yang masih tertutup kain putih berdebu. Sekarang, ucap Rina, suaranya parau lelah dan emosi yang terkuras. Ia menatap Sari tajam. Tunjukkan padaku semuanya, Sari. Aku butuh tahu seberapa busuk laki-laki yang selama 2 tahun ini tidur di sampingku. Sari mengangguk. Ia mengeluarkan ponsel tua yang terbungkus plastik itu lagi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyalakan perangkat itu. Layarnya retak tapi masih berfungsi. Baik, ini rekaman 2 hari yang lalu, Mbak, saat Mbak sedang belanja ke pasar,
kata Sari sambil menekan tombol play. Suara Doni terdengar jernih dari pengeras suara ponsel, diikuti suara tawa manja seorang wanita yang Rina kenali sebagai Maya. Sayang, kamu yakin rencananya bakal berhasil? Kalau polisinya curiga gimana? Suara Maya terdengar khawatir tapi juga bersemangat. Tenang saja, suara Doni menyahut dengan nada angkuh yang membuat darah Rina mendidih. Polisi di daerah sini gampang diatur kalau ada uang. Lagi pula, siapa yang bakal peduli sama kematian ibu rumah tangga biasa dan adik cacat yang menyusahkan? Orang-orang bakal mikir itu murni kecelakaan karena kelalaian. Gas bocor itu hal biasa. Terus si Sari itu gimana? Dia kan ada di kamar bawah. Ah, dia itu sayuran. Nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Biar saja dia mati sekalian. Bebanku berkurang. Asal kamu tahu, aku sudah muak pura-pura jadi kakak yang baik. Biaya obatnya mahal, mending buat beli tas baru kamu. Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Mendengar langsung suaminya menyebut adik kandungnya sendiri sebagai sayuran dan beban sungguh menyakitkan. Sari di sebelahnya hanya menunduk, tangannya mengepal erat. Ia sudah mendengar ini sebelumnya, tapi mendengarnya lagi di depan Rina tetap terasa perih. Putar yang lain, perintah Rina dingin. Aku mau dengar soal utangnya. Sari menekan file berikutnya. Kali ini suara Doni terdengar panik, napasnya memburu. Sepertinya ia sedang menelepon seseorang. Bos, tolong kasih saya waktu seminggu lagi. Sumpah, bos. Istri saya punya asuransi jiwa, polisnya baru saya temukan, nilainya 5 miliar. Begitu dia mati, saya cairkan, saya bayar lunas sama bunganya. Suara di seberang telepon terdengar berat dan mengancam. Dengar baik-baik, Doni. Bos Hardi tidak suka menunggu. Kamu sudah pakai nama beliau untuk menipu orang-orang, memalsukan tanda tangan beliau di surat perjanjian tanah bodong itu. Kalau minggu depan uangnya tidak ada, kami tidak akan cuma ambil rumahmu, kami akan ambil ginjalmu. Iya, bos. Iya. Saya janji, malam ini saya bereskan istri saya. Rina menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke sofa. Jadi begitu. Dia bukan cuma berutang, dia mencatut nama mafia tanah, Bos Hardi. Aku pernah dengar nama itu. Dia rentenir kelas kakap yang menguasai pasar gelap di Jakarta Timur. Ada satu lagi, Mbak, potong Sari. Ini bukan rekaman kejahatan, tapi rekaman kelemahan, sesuatu yang Mas Doni takutkan setengah mati. Sari memutar rekaman yang tampaknya diambil setahun lalu, saat Sari baru awal-awal tinggal bersama mereka dan belum berpura-pura bisu total. Suara Doni terdengar sedang mengigau atau mabuk, berbicara melantur pada Maya. Jangan tutup pintunya, Maya. Buka. Jangan kunci aku di sini. Doni terdengar histeris, napasnya sesak seperti orang tercekik. Kenapa sih kamu? Ini cuma lift, kita mau naik ke penthouse hotel. Suara Maya bingung. Enggak bisa. Sempit, dindingnya mendekat. Buka, aku enggak bisa napas. Waktu kecil bapakku mengurungku di peti kemas seharian. Gelap, panas, sempit. Aku nggak mau lagi. Jangan kurung aku. Sari mematikan rekaman. Mas Doni punya klaustrofobia akut, Mbak. Ketakutan berlebih pada ruang sempit dan tertutup. Dia selalu menghindari lift kecil, dia tidak pernah mengunci pintu kamar mandi dari dalam, dan dia selalu tidur dengan lampu menyala, dan pintu sedikit terbuka. Trauma masa kecil karena dihukum bapak kami di dalam peti kemas pelabuhan. Rina terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Matanya menatap nyalang ke arah kegelapan ruangan. Otaknya yang cerdas mulai merangkai kepingan-kepingan informasi itu menjadi sebuah senjata. Doni takut ruang sempit. Doni takut gelap. Doni dikejar mafia bernama Bos Hardi. Dan yang paling penting, Doni mengira Rina dan Sari sudah mati. Dia pikir dia predatornya, gumam Rina pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang mengerikan. Dia tidak tahu dia baru saja membangunkan naga. Rina menatap Sari lekat-lekat. Sari, kamu saksi kunciku, tapi lebih dari itu, kamu adalah partnerku. Kamu mau melihat kakakmu hancur sehancur-hancurnya? Sari menatap balik tanpa keraguan. Dia sudah mati bagiku saat dia menyalakan api itu, Mbak. Aku mau dia membayar setiap tetes air mata Mbak Rina. Bagus, kata Rina sambil berdiri, mengabaikan rasa sakit di kakinya. Ia berjalan menuju jendela, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Malam ini kita istirahat, besok kita mulai perburuan. Kita tidak akan menyerangnya dengan otot. Kita akan menyerang pikirannya, mentalnya,
sampai dia tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana mimpi buruk. Di villa tua yang sunyi itu, dua wanita yang tersakiti menyatukan kekuatan. Malam itu menjadi titik balik di mana Rina melepaskan identitasnya sebagai istri yang penurut dan mengambil kembali tahtanya sebagai wanita yang memegang kendali. Sinar matahari pagi menerobos celah-celah jendela villa, menyinari wajah Rina yang sudah terbangun sejak subuh. Ia tidak tidur nyenyak, namun tubuhnya terasa segar oleh adrenalin yang memompa semangat baru. Rina sedang duduk di meja makan tua yang sudah ia bersihkan seadanya. Secarik kertas dan pulpen di hadapannya penuh dengan coretan skema. Sari keluar dari salah satu kamar dengan wajah yang lebih segar setelah mandi. Meski masih mengenakan pakaian semalam yang sudah dicuci dan dikeringkan, ia membawa 2 cangkir teh hangat. "Minum dulu, Mbak," ujar Sari meletakkan cangkir di meja. "Apa rencana kita?" Rina menyesap tehnya, matanya berbinar tajam. "Langkah pertama, kita butuh sumber daya. Selama ini aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari Doni, bahkan mungkin dari kamu juga, Sari." Rina mengambil ponsel miliknya, ponsel yang untungnya ia bawa saat melarikan diri semalam. Ia menekan sebuah nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Halo, Pak Wiryo." "Nona Rina?" "Astaga, Nona kemana saja? Saya mencoba menghubungi Nona seminggu ini, tapi nomor tidak aktif. Saya dengar kabar rumah Nona terbakar." "Ceritanya panjang, Pak. Saya butuh bantuan Bapak. Segera aktifkan kembali akses saya ke rekening trust fund keluarga. Blokir semua akses kartu kredit tambahan yang saya berikan ke Doni. Tapi jangan lakukan secara langsung, buat seolah-olah sistem bank sedang error atau limitnya habis, biar dia tidak curiga saya yang memblokirnya." Sari menatap Rina dengan bingung. "Rekening trust fund?" Setelah menutup telepon, Rina menoleh pada adik iparnya. "Ayahku adalah pemilik grup properti Cendana, perusahaan properti yang membangun perumahan tempat kita tinggal itu. Aku pewaris tunggalnya, Sari. Semua aset, termasuk rumah yang dibakar Doni, secara hukum adalah milikku yang dikelola oleh firma hukum Pak Wiryo sampai aku memutuskan untuk menggunakannya." Rahang Sari jatuh. "Jadi, Mbak Rina itu orang kaya raya, tapi kenapa Mbak mau hidup sederhana sama Mas Doni? Mas Doni bahkan sering marahin Mbak soal uang belanja." Rina tersenyum pahit, "Karena aku naif. Aku ingin dicintai sebagai Rina, bukan sebagai pewaris grup Cendana. Aku pikir Doni tulus. Ternyata dia menikahi Rina si yatim piatu miskin saja demi asuransi. Bayangkan kalau dia tahu aku kaya raya, mungkin aku sudah dibunuhnya sejak bulan pertama pernikahan." Rina kembali fokus ke kertas rencananya. "Sekarang, dengan dana yang tidak terbatas dan bukti rekaman darimu, kita akan menyusun panggung sandiwara untuk Doni. Rencana tahap 1, pengumpulan bukti forensik. Nanti malam kita harus kembali ke rumah itu," kata Rina tegas. "Ke rumah yang terbakar? Bahaya, Mbak. Pasti ada garis polisi." "Justru itu. Polisi sudah selesai olah TKP awal. Malam ini rumah itu kosong. Kita harus masuk untuk mengambil sesuatu yang mungkin terlewat oleh polisi dan menanam sesuatu untuk Doni." Rina menjelaskan bahwa ia perlu memasang kamera tersembunyi spy cam, berukuran mikro dan speaker kecil yang terhubung dengan sistem Bluetooth di beberapa sudut rumah yang masih utuh. Sistem smart home di rumah itu masih aktif servernya, dan Rina sebagai pemilik asli punya akses root atau kendali utama lewat ponselnya yang tidak diketahui Doni. Rencana tahap 2, perang psikologis. Kita akan membuat dia gila. "Sari, kamu bilang dia takut ruang sempit dan gelap, kita akan mainkan itu." Rina melingkari kata fobia di kertasnya. "Aku akan memprogram sistem rumah untuk mengunci pintu secara acak, mematikan lampu, dan memutar rekaman suara aneh. Kita hantui dia di rumahnya sendiri." Rencana tahap 3, jebakan finansial. "Aku akan menghubungi Bos Hardy secara anonim," lanjut Rina, jarinya mengetuk meja. "Aku akan memberitahu dia bahwa Doni masih hidup, sehat walafiat, dan sedang berfoya-foya di rumah. Tapi aku akan minta Bos Hardy menahan diri dulu. Aku akan beri dia tanggal main yang tepat untuk menagih, yaitu saat Doni merasa paling tinggi." Rencana tahap 4, sandiwara Sari. Rina menatap kaki Sari. "Ini bagian tersulit. Kamu harus kembali jadi lumpuh. Saat kita menampakkan diri nanti, mungkin seminggu lagi, saat dia mengadakan pesta syukuran kematian kita, kamu harus duduk di kursi roda. Matamu harus kosong, jangan bicara sepatah kata pun sampai aku beri kode." Sari mengangguk mantap. "Aku bisa melakukannya. Aku sudah berlatih setahun." Siang itu,
Pak Wiryo datang ke villa membawa koper berisi uang tunai, laptop baru, dan beberapa peralatan canggih yang diminta Rina. Pengacara tua itu tampak geram mendengar cerita Rina, namun kagum dengan ketegaran putri mendiang kliennya itu. Saya akan urus semua dokumen legal aset Nona agar siap digunakan untuk menendang suami Nona keluar. Sertifikat asli rumah itu aman di brankas firma kami. Yang dibakar Doni kemungkinan hanya salinan yang dia curi atau dia palsukan sendiri, jelas Pak Wiryo. Malam harinya, mengenakan pakaian serba hitam, Rina dan Sari menyusup kembali ke komplek perumahan elit itu. Dengan bantuan Pak Wiryo yang mengalihkan perhatian satpam komplek, mereka berhasil masuk ke halaman belakang rumah lewat jalan tikus yang biasa dipakai tukang kebun. Rumah itu tampak menyedihkan. Bagian dapur hangus dan atapnya runtuh sebagian, ditutupi terpal biru dan garis polisi. Namun ruang tengah dan kamar utama masih utuh, bau hangus masih tercium kuat. Dengan hati-hati, Rina masuk lewat jendela yang pernah mereka gunakan untuk kabur. Jantungnya berdegup kencang. Ia memasang kamera mikro di balik lukisan ruang tamu, di sela-sela rak buku, dan di langit-langit kamar tidur utama. Ia juga menyembunyikan speaker Bluetooth kecil di dalam ventilasi AC. Sementara itu, Sari bertugas mengambil beberapa dokumen dari ruang kerja Doni yang luput dari api. "Mbak," bisik Sari. "Lihat ini." Sari menunjuk kalender di meja kerja Doni. Tanggal minggu depan dilingkari spidol merah dengan tulisan besar, "Pesta Klaim Kair, syukuran rumah baru." Rina membaca tulisan itu dengan tatapan membunuh. Doni benar-benar yakin rencananya berhasil. Dia bahkan sudah merencanakan pesta di atas penderitaan istrinya. "Nikmatilah pestamu, Mas," bisik Rina pada kegelapan rumah itu. "Karena itu akan menjadi perjamuan terakhirmu." Mereka keluar dari rumah itu tanpa jejak, meninggalkan mata dan telinga yang akan merekam setiap gerak-gerik Doni dan Maya. Perencanaan sudah selesai, bukti sudah di tangan, senjata sudah dikokang. Kini Rina hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Seminggu berlalu dengan lambat. Rina memantau dari villa lewat layar laptopnya. Ia melihat Doni pulang ke rumah itu 2 hari setelah kebakaran, membawa Maya. Ia melihat mereka tertawa, melihat Doni memarahi polisi karena asuransi belum bisa cair tanpa mayat, melihat Maya mulai membuang barang-barang Rina. Rina menahan diri. Kesabaran adalah kuncinya. Hingga akhirnya hari yang dilingkari di kalender itu tiba. Hari di mana Doni mengundang teman-temannya untuk pesta. Hari di mana Rina memutuskan untuk bangkit dari kubur. "Siap, Sari?" tanya Rina sambil mematut diri di cermin. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang memancarkan aura kekuasaan, dengan riasan wajah yang tegas namun dingin. Sari sudah duduk di kursi roda, kembali ke mode lumpuhnya. Namun di balik selimut yang menutupi kakinya, ia menyembunyikan alat perekam yang terhubung langsung ke cloud. "Siap, Mbak, ayo kita buat mereka jantungan." Mereka melangkah keluar villa menuju mobil sewaan mewah yang sudah menunggu. Perburuan dimulai. Suasana di ruang tamu mewah itu menegang seketika setelah Rina mengucapkan kalimat terakhirnya. Doni masih berdiri dengan napas memburu, wajahnya memerah menahan amarah bercampur rasa malu. Di sampingnya, Maya menatap Rina dengan pandangan meremehkan, seolah wanita di hadapannya hanyalah serangga pengganggu yang harus segera disingkirkan. Para tamu undangan yang sebagian besar adalah kolega bisnis palsu yang ingin didekati Doni mulai merasa tidak nyaman. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya drama apa yang sedang terjadi di rumah orang kaya ini. "Tunggu apa lagi? Pergi!" teriak Doni lagi, tangannya menunjuk pintu keluar yang terbuka lebar di belakang Rina. "Satpam, seret mereka kalau perlu." Rina tidak bergeming, ia memutar kursi roda Sari perlahan, seolah menuruti perintah suaminya. Namun, tepat ketika ia mencapai ambang pintu, Rina berhenti. Ia tidak melangkah keluar. Ia justru berbalik badan, menatap Doni dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk Doni meremang. "Kamu mengusirku dari rumahku sendiri, Mas?" tanya Rina dengan nada rendah yang dingin. "Silakan saja, tapi sepertinya pintu ini tidak ingin aku pergi." Bersamaan dengan kalimat itu, pintu utama yang berat itu tiba-tiba membanting menutup dengan sendirinya. Boom! Suara hantaman kayu jati tebal itu menggema ke seluruh ruangan, membuat Maya menjerit kaget. Doni terlonjak. "Apa-apaan ini? Angin?" Rina hanya tersenyum miring. Ia menekan satu tombol di layar ponselnya yang sejak tadi ia genggam. Detik berikutnya, suara klik mekanis terdengar berurutan dari seluruh penjuru rumah.
Itu adalah suara sistem penguncian otomatis smart home yang mengunci semua pintu dan jendela. Tirai-tirai jendela yang tebal dan berat perlahan turun secara otomatis, menutup akses pandangan keluar, mengubah rumah itu menjadi kotak tertutup rapat. Kenapa jadi gelap begini? Doni, nyalakan lampunya, seru Maya panik karena cahaya dari luar kini terhalang tirai. Namun alih-alih menyala terang, lampu kristal gantung yang megah di tengah ruangan, tiba-tiba berkedip-kedip tidak wajar lalu mati total. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan itu. Jeritan panik mulai terdengar dari para tamu. Cahaya hanya tersisa dari beberapa ponsel yang dinyalakan tamu, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Tenang, tenang semuanya. Ini cuma mati lampu biasa, teriak Doni, suaranya terdengar bergetar. Ia berusaha meraba-raba dinding mencari saklar, tapi sia-sia. Sistem listrik rumah itu telah dikendalikan sepenuhnya oleh Rina. Di tengah kegelapan itu, napas Doni mulai terdengar berat. Udara di ruangan terasa semakin tipis baginya. Dinding-dinding rumah yang tertutup tirai tebal seolah bergerak mendekat, menghimpitnya. Rasa takut purba yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai merayap naik ke permukaan. Klaustrofobia. Doni merasa kembali menjadi anak kecil yang terkurung di dalam peti kemas pelabuhan yang panas, gelap, dan sempit. Buka. Buka tirainya. Panas. Racau Doni. Ia menabrak meja kopi hingga terjatuh, menimbulkan suara gaduh gelas pecah. Tiba-tiba sebuah suara muncul, bukan dari manusia yang ada di ruangan itu, melainkan dari speaker audio sistem rumah yang tersembunyi di langit-langit. Suara itu menggema, jernih, dan menakutkan. Sayang, kamu yakin rencananya bakal berhasil? Kalau polisinya curiga, gimana? Itu suara Maya. Maya yang asli, yang sedang berdiri gemetar di pojok ruangan, langsung menutup mulutnya, matanya terbelalak ngeri. Lalu terdengar suara balasan, suara Doni, tenang saja. Polisi gampang diatur. Siapa yang peduli sama kematian ibu rumah tangga biasa dan adik cacat yang menyusahkan? Biar saja dia mati sekalian. Rekaman percakapan jahat mereka seminggu lalu diputar ulang dengan volume maksimal, memantul-mantul di dinding ruangan yang tertutup rapat. Bagi para tamu, ini adalah tontonan horor sekaligus pembukaan tabir aib yang mengejutkan. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa, melainkan pengungkapan sebuah konspirasi kriminal. Itu bukan suaraku. Itu rekayasa. Matikan. Siapa yang main-main ini? Teriak Doni histeris. Ia menutup telinganya, berputar-putar dalam kegelapan seperti orang gila. Ia merasa dinding semakin menghimpitnya. Gelap, sempit, sesak. Rina yang berdiri tenang di dekat pintu dengan memegang kendali lewat ponselnya menekan tombol berikutnya. Kali ini ia memutar rekaman suara desis gas bocor yang sangat keras, diikuti suara ledakan bom yang disimulasikan lewat subwoofer. Api. Awas api, teriak salah satu tamu yang terbawa suasana panik. Doni jatuh terduduk di lantai, meringkuk memeluk lututnya. Mentalnya hancur. Kombinasi antara fobia ruang sempitnya yang kambuh parah dan teror suara rekaman kejahatannya sendiri membuat akal sehatnya hilang. Ia merasa hantu Rina dan Sari datang menuntut balas. Ia lupa bahwa Rina dan Sari yang asli sedang berdiri tegak di sana mengawasinya. Ampun, ampun, rintih Doni di lantai. Jangan bakar aku, jangan kurung aku. Aku bayar utangnya. Maya berusaha mendekati Doni, mengguncang bahunya. Doni, bangun, jangan memalukan aku di depan orang-orang. Itu cuma rekaman. Namun, Doni menepis tangan Maya kasar. Pergi, kamu yang suruh aku bunuh mereka, kamu setan. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari mulut Doni, didengar jelas oleh puluhan saksi di ruangan itu. Suasana menjadi hening seketika, hanya terdengar isak tangis ketakutan Doni yang meringkuk seperti bayi. Para tamu mundur perlahan menjauhi pasangan itu, memandang mereka dengan tatapan jijik dan ngeri. Rina menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Ia teringat bagaimana Sari harus berpura-pura lumpuh selama setahun, bagaimana rumah warisan ayahnya dibakar, dan bagaimana nyawa mereka hampir melayang. Hukuman ini belum seberapa, cukup main-mainnya, bisik Rina pada Sari. Sekarang kita hancurkan dia dengan kenyataan. Rina menggeser jarinya di layar ponsel. Saatnya menyalakan lampu panggung untuk babak penghakiman yang sesungguhnya. Cahaya lampu menyala seketika, terang benderang dan menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Efek kejutnya luar biasa.
Doni yang sedang meringkuk di lantai marmer dengan wajah basah oleh keringat dan air mata tampak begitu menyedihkan. Citra pengusaha sukses yang berwibawa runtuh dalam sekejap, menyisakan sosok pengecut yang gemetar ketakutan. Maya berdiri kaku di sampingnya, wajahnya pucat pasi, makeup tebalnya luntur, dan gaun merah mewahnya kini tampak norak di tengah situasi yang kacau balau ini. Para tamu undangan menatap mereka dengan pandangan menghakimi. Bisik-bisik mulai terdengar, kali ini lebih keras dan tajam. Pembunuh. Dia mau membunuh istrinya demi uang. Gila, ternyata dia psikopat. Rina melangkah maju, sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan irama yang mengintimidasi. Ia memegang sebuah map tebal berwarna merah di tangannya, map yang baru saja diserahkan Sari secara diam-diam saat kegelapan tadi. Sari sendiri masih duduk tenang di kursi roda, wajahnya tetap datar, namun matanya menyala penuh kemenangan. Rina berhenti tepat di hadapan Doni yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya. Doni mendongak, menyipitkan mata karena silau dan melihat Rina menjulang di atasnya, Mbak Dewi pembalas dendam. Sudah selesai dramanya, Mas? Tanya Rina tenang, namun suaranya memotong udara seperti pisau. Sekarang, mari kita bicara fakta. Rina melemparkan isi map merah itu ke udara. Lembaran-lembaran kertas berhamburan jatuh menimpa wajah dan tubuh Doni, berserakan di lantai di sekelilingnya seperti hujan vonis. Salah satu kertas jatuh tepat di dekat kaki Maya. Wanita itu memungutnya dengan tangan gemetar. Itu adalah salinan rekening koran. Lihat baik-baik, Mas Doni Agung, kata Rina lantang, memastikan semua orang mendengar. Kamu selalu berkoar-koar soal kekayaanmu, soal proyek miliaranmu, tapi faktanya saldo rekeningmu cuma sisa 50.000. Dan lihat halaman selanjutnya, aliran dana keluar setiap hari ke situs judi online. Total kerugianmu mencapai 5 miliar dalam 2 tahun terakhir. Doni terbelalak melihat kertas-kertas itu. Dari mana? Dari mana kamu dapat ini? Aku istri yang kamu anggap bodoh, ingat? Jawab Rina sinis. Lalu kertas yang di sana, Rina menunjuk lembaran lain yang dipegang oleh seorang tamu. Itu surat penolakan klaim asuransi. Polis asuransi jiwaku yang kamu incar itu sudah kedaluarsa 3 tahun lalu, karena preminya tidak pernah dibayar oleh ayahku sebelum beliau meninggal. Jadi, pembakaran rumah dan percobaan pembunuhan yang kamu lakukan seminggu lalu itu sia-sia. Kamu membakar rumah demi uang yang tidak pernah ada. Wajah Doni berubah dari merah menjadi putih kapur. Harapan terakhirnya untuk melunasi utang pada mafia hancur lebur. Ia bangkrut, ia kriminal, dan sekarang ia tertangkap basah. Tapi Rina belum selesai. Ia mengambil sebuah dokumen terakhir dari tasnya, sebuah dokumen bersampul hijau tua dengan lambang Garuda emas. Sertifikat hak milik, SHM. Dan satu hal lagi yang paling penting, ucap Rina sambil membuka sertifikat itu dan menunjukkannya pada Maya dan para tamu. Kamu bilang ini rumahmu, kamu bilang aku cuma menumpang. Baca nama yang tertera di sini. Maya membaca tulisan di sertifikat itu dengan bibir bergetar. Pemegang hak, Rina Puspitasari. Benar, sambung Rina. Rumah ini, tanah ini, dan seluruh aset grup Cendana yang menaungi komplek ini adalah warisan dari ayahku untukku. Aku adalah pemilik sah tempat kau berpijak sekarang, Doni. Kamu tidak punya apa-apa. Mobil yang kau pakai, kredit macet atas namaku. Jam tanganmu, bahkan jas yang kau pakai itu dibeli pakai kartu kredit tambahanku yang sudah kublokir tadi pagi. Maya yang selama ini mengira telah berhasil merebut tambang emas dari tangan istri yang bodoh, merasa dunianya runtuh. Ia telah menyerahkan tubuh dan harga dirinya pada seorang penipu kere. Kemarahan meledak di dada Maya, lebih besar daripada rasa malunya. Kamu bohong sama aku, jerit Maya histeris. Ia menerjang Doni yang masih terduduk lemas. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Doni, meninggalkan bekas merah yang menyala. Kamu bilang kamu CEO? Kamu bilang istrimu yang habisin uangmu? Ternyata kamu yang parasit. Maya memukuli Doni dengan tas tangannya, babi buta. Doni yang masih syok tidak sempat menghindar, hanya bisa menangkis dengan lemah. Maya, dengerin aku dulu. Enggak mau. Dasar penipu, balikin uang tabunganku yang kamu pinjam. Teriak Maya sambil meludahi wajah Doni. Para tamu undangan menonton adegan itu dengan campuran rasa jijik dan kepuasan. Beberapa dari mereka mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Video pengusaha palsu dihajar pelakor pasti akan viral dalam hitungan jam. Rina mundur selangkah, memberi ruang bagi Maya untuk menghancurkan Doni. Ia melipat tangannya di dada, menikmati pemandangan itu.
Hancurnya harga diri seorang narsistik di depan umum adalah kematian yang lebih menyakitkan daripada penjara. Doni yang selalu gila hormat dan ingin terlihat kaya, kini sedang digebuki selingkuhannya sendiri di lantai rumah istrinya, disaksikan oleh orang-orang yang ingin ia kagumi. "Cukup," teriak Doni akhirnya, mendorong Maya hingga jatuh terjengkang. Doni bangkit berdiri sempoyongan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh goresan kuku Maya. Matanya liar menatap sekeliling, mencari jalan keluar, tapi pintu masih terkunci rapat. Tatapannya akhirnya mendarat pada Rina. Tatapan penuh kebencian murni. Ia sadar ia sudah tamat. Hartanya tidak ada, reputasinya hancur, rencananya gagal, tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Dan ketika seseorang kehilangan segalanya, mereka menjadi nekat. "Ini semua gara-gara kamu, Jerome Doni," suaranya rendah seperti binatang buas yang terpojok. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat kecil yang selalu ia bawa. "Kalau aku hancur, kamu juga harus mati, Rina." Doni menerjang maju ke arah Rina dengan pisau terhunus. Jarak mereka hanya 2 meter. Para tamu menjerit. Maya menutup matanya. Rina tidak bergerak, ia tidak lari. Ia hanya berdiri tegak menatap suaminya yang berlari menyongsong maut. Karena Rina tahu ada satu orang yang tidak akan membiarkan sehelai rambut pun di kepalanya disentuh oleh Doni. Di belakang Rina, dari kursi rodanya, Sari melakukan pergerakan. Tangan Sari yang selama ini terlihat lemah terkulai di pangkuan, kini bergerak secepat kilat menyambar vas bunga keramik berat yang ada di meja konsol di dekatnya. Ini adalah saatnya Sari berhenti bersandiwara. Ini adalah saatnya wanita lumpuh itu bangkit untuk terakhir kalinya demi melindungi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan Doni, dalam kemurkaannya yang buta, sama sekali tidak memperhitungkan ancaman dari adiknya yang ia anggap sayuran itu. Waktu seolah melambat di ruang tamu yang tegang itu. Doni, dengan mata merah menyala penuh keputusasaan, mengayunkan pisau lipatnya ke arah perut Rina. Jarak mereka begitu dekat, Rina bisa melihat pantulan kematian di mata suaminya itu. Namun, Rina tidak beranjak. Ia berdiri mematung bukan karena takut, melainkan karena ia percaya pada sosok yang ada di belakangnya. "Mati kau!" teriak Doni. "Prang!" Suara benturan keras terdengar mengerikan, diikuti dengan suara keramik pecah yang berhamburan. Bukan, itu bukan suara pisau menembus daging. Sebuah vas bunga keramik seberat 3 kilogram melayang dan menghantam sisi kepala Doni dengan telak, tepat sebelum pisau itu menyentuh Rina. Tubuh Doni terpelanting ke samping, kehilangan keseimbangan akibat hantaman benda tumpul yang tak terduga itu. Ia jatuh tersungkur di atas karpet, pisaunya terlempar jauh. Darah segar mulai mengalir dari pelipisnya. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Semua mata kini tidak lagi tertuju pada Doni, melainkan pada sosok yang baru saja melempar vas itu. Sari. Perlahan, gadis itu menyingkirkan selimut yang menutupi kakinya. Ia mencengkeram pegangan kursi roda, lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia mendorong tubuhnya ke atas. Kakinya menapak kuat di lantai marmer, lututnya terkunci tegak. Ia berdiri sempurna, tanpa bantuan, tanpa gemetar. Doni yang masih pusing memegangi kepalanya yang berdarah mendongak. Matanya membelalak lebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Ia menggeleng-gelengkan kepala, mengira gegar otak membuatnya berhalusinasi. "Sasari," desis Doni, suaranya tercekat. Kamu lumpuh." Sari menatap kakaknya dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat Doni sebelumnya. Tidak ada lagi Sari yang lemah, tidak ada lagi Sari yang bisu. "Aku sembuh, Mas," ucap Sari lantang. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu, membuat para tamu menahan napas. "Aku sembuh karena aku harus melindungi Mbak Rina dari iblis sepertimu. Aku melihat semuanya, aku mendengar rencanamu membakar kami. Aku merekam kebusukanmu saat kamu pikir aku cuma onggokan daging tak berguna di kursi roda." Sari melangkah maju mendekati kakaknya yang terkapar. Setiap langkah kakinya adalah pukulan telak bagi mental Doni. "Kamu sebut aku beban, kamu sebut aku sayuran." Sari menendang kaki Doni dengan keras, melampiaskan amarah yang dipendamnya selama setahun. "Sayuran inilah yang menghancurkan hidupmu malam ini." Doni merangkak mundur dengan ketakutan. Ini enggak mungkin, ini mimpi. Di saat mental Doni sedang hancur lebur melihat adiknya bangkit, Rina kembali menekan ponselnya. Klik. Suara kunci pintu utama terbuka otomatis. "Pintu sudah terbuka," ujar Rina datar. "Tapi sepertinya tamu kehormatanmu sudah datang, Mas." Pintu utama terpentang lebar dari luar dengan kasar,
3 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam dan wajah sangar melangkah masuk. Aura mereka memancarkan bahaya yang nyata. Di leher salah satu pria itu terdapat tato ular kobra. Itu adalah anak buah Hardy Cobra, sang mafia rentenir. Wajah Doni yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia mengenali tato itu. Ketakutan akan penjara mendadak sirna, digantikan oleh teror akan penyiksaan fisik yang lebih mengerikan. Doni Agung, geram pria bertato itu, suaranya berat seperti parutan besi. Bos titip salam. Katanya kamu mau bayar lunas malam ini, kami dengar ada pesta besar di sini. Doni gemetar hebat, air kencing merembes membasahi celana bahannya. Bang Jago, tolong. Ini salah paham, uangnya mana? Uangnya. Bentak pria itu sambil mencengkeram kerah baju Doni, mengangkat tubuh pria itu seolah seringan kapas. Bos, nggak suka dibohongi. Kamu bilang istrimu mati dan asuransi cair, tapi tuh, istrimu segar bugar di sana. Pria itu menunjuk Rina. Rina hanya mengangguk sopan pada para preman itu, seolah mereka adalah tamu undangan biasa. Tolong, jangan bunuh saya. Doni menangis histeris. Ia menoleh ke arah Rina, mengulurkan tangan memohon, Rina, tolong aku, bayar mereka, kamu kaya kan? Tolong, Mas. Rina tersenyum miring. Maaf Mas, uangku cuma untuk manusia, bukan untuk sampah. Di saat para preman itu hendak menyeret Doni keluar, suara sirene mobil polisi terdengar meraung-raung di halaman depan, memecah malam. Cahaya lampu rotator biru merah memantul di dinding ruang tamu. Polisi, jangan bergerak. Serombongan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk ke dalam rumah. Para tamu undangan langsung tiarap atau mengangkat tangan ketakutan. Situasi berbalik kacau. Para preman Hardy Cobra yang tidak ingin berurusan dengan polisi di tempat terang melepaskan cengkeraman mereka pada Doni dan berusaha kabur lewat pintu belakang, namun beberapa polisi lain sudah mengepung rumah. Doni, dalam ironi yang paling menyedihkan, justru berlari merangkak ke arah kaki polisi. Ia memeluk sepatu bot seorang inspektur polisi. Pak polisi, tangkap saya. Tolong tangkap saya sekarang. Bawa saya ke kantor polisi, di sini ada mafia, mereka mau bunuh saya, teriak Doni memelas. Ia lebih memilih penjara daripada dibawa oleh anak buah Hardy Cobra. Inspektur polisi itu menendang pelan tangan Doni agar lepas, lalu memborgol kedua tangan Doni ke belakang dengan kasar. Saudara Doni Agung, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen, ucap polisi itu tegas sambil membacakan hak-hak tersangka. Doni diseret berdiri. Wajahnya babak belur, pakaiannya basah oleh keringat dan air seni, darah mengering di pelipisnya. Ia digiring keluar rumah melewati barisan para tamu, teman-teman sosialitanya yang kini menatapnya dengan jijik dan mencemooh. Kamera-kamera ponsel merekam setiap detik kejatuhannya. Saat melewati Rina dan Sari yang berdiri berdampingan, Doni sempat berhenti. Ia menatap istri dan adiknya itu, tidak ada lagi keangkuhan, hanya ada penyesalan yang terlambat dan ketakutan yang amat sangat. Rina, Sari, bisiknya parau. Nikmati rumah barumu, Mas, ucap Rina dingin. Kudengar sel penjara itu sempit, gelap, dan tidak ada jendela. Semoga klaustrofobiamu tidak membunuhmu pelan-pelan. Kalimat itu adalah pukulan terakhir. Doni menjerit histeris saat polisi menyeretnya keluar, membayangkan sel sempit yang menantinya. Di luar, Maya juga sedang digiring oleh polisi wanita. Ia menangis meraung-raung, mengaku hanya korban, namun bukti rekaman suara di ponsel Sari sudah cukup untuk menjeratnya sebagai akomplis kaki tangan dalam rencana pembunuhan. Malam itu, di bawah sorot lampu mobil polisi dan tatapan seluruh tetangga komplek, kerajaan palsu Doni runtuh tak bersisa. Rina berdiri di teras rumah megahnya, memeluk bahu Sari. Angin malam menerpa wajah mereka, namun kali ini tidak terasa dingin. Angin itu membawa aroma kebebasan. 6 bulan kemudian, bunyi tetesan air dari keran yang bocor adalah satu-satunya suara yang menemani Doni. Tes tes tes. Irama itu seperti hitungan mundur menuju kegilaan. Doni duduk meringkuk di sudut sel penjara yang lembab dan berbau pesing. Ruangan itu sangat kecil, hanya berukuran 2 kali 3 meter, dihuni oleh 5 orang narapidana. Udara terasa sesak, panas, dan minim oksigen. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di langit-langit yang nyaris tidak memasukkan cahaya. Bagi penderita klaustrofobia seperti Doni, ini adalah neraka yang nyata. Setiap detik ia merasa dinding-dinding beton itu bergerak mendekat, hendak menggencet tubuhnya hingga remuk.
Ia sering terbangun di malam hari, berteriak histeris karena merasa kehabisan napas, yang berujung pada pukulan dari teman-teman satu selnya yang merasa terganggu. "Woi, gila! Diam enggak lu?" bentak seorang napi bertato naga di lengan, salah satu orang dalam suruhan Hardi Cobra yang sengaja ditempatkan satu sel dengan Doni. Doni langsung menutup mulutnya rapat-rapat, tubuhnya gemetar. Ia kurus kering sekarang, tulang pipinya menonjol, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang parah. Rambutnya dicukur botak, dan ada bekas luka baru di bibirnya. Kehidupannya hancur total. Ia divonis 15 tahun penjara. Di dalam sini, ia menjadi bulan-bulanan. Utangnya pada mafia belum lunas, dan mereka memastikan Doni membayarnya dengan rasa takut setiap hari di dalam penjara. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat sembunyi. Setiap kali pintu sel tertutup, Doni mati perlahan dalam ketakutannya sendiri. Sementara itu, Maya, nasibnya tak kalah menyedihkan. Karena peranannya dianggap tidak seberat Doni, ia sudah keluar dengan status tahanan kota. Namun, sanksi sosial jauh lebih kejam. Wajahnya sudah viral sebagai pelakor pembunuh. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ia kini tinggal di kamar kos sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan mencuci piring di warung makan, dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Kecantikan dan kemewahan yang dulu ia banggakan telah sirna. Berbanding terbalik dengan kegelapan di sel Doni, cahaya matahari sore yang hangat memandikan taman belakang sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu, rumah yang dulu sempat terbakar sebagian, kini telah direnovasi total. Tidak ada lagi sisa-sisa kenangan buruk. Dinding-dindingnya dicat ulang dengan warna putih cerah, taman belakangnya dipenuhi bunga anggrek dan kolam ikan koi yang menenangkan. Rina duduk di kursi taman sambil menyesap teh chamomile. Ia mengenakan setelan blazer kasual yang elegan, penampilannya jauh berbeda. Ia memancarkan aura wibawa dan percaya diri seorang pemimpin. Sebagai CEO dari grup Cendana, Rina telah mengambil alih kendali perusahaan ayahnya. Ia dikenal sebagai pebisnis wanita yang tangguh namun berhati mulia. Ia baru saja meresmikan Yayasan Sari Hati, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan bantuan hukum dan tempat perlindungan bagi wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Suara langkah kaki yang mantap terdengar mendekat. Sari datang membawa nampan berisi kue kering. Gadis itu terlihat cantik dan segar dengan rambut pendek sebahu. Ia berjalan dengan tegap, tidak ada lagi tanda-tanda kelemahan fisik. Sari kini bekerja sebagai manajer operasional di yayasan milik Rina, menjadi tangan kanan sekaligus adik yang paling bisa diandalkan. "Mbak, berkas untuk donasi panti asuhan sudah aku tanda tangani. Besok kita tinggal kunjungan," lapor Sari sambil duduk di samping Rina. Rina tersenyum, meletakkan cangkir tehnya. "Terima kasih, Sari, kamu bekerja terlalu keras. Sekali-kali ambillah cuti, liburan kemana gitu." Sari menggeleng sambil terkekeh. "Enggak mau. Hidupku baru mulai seru, Mbak. Lagi pula, aku enggak mau jauh-jauh dari Mbak Rina." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati semilir angin sore yang menggoyangkan daun-daun pepohonan. "Mbak," panggil Sari pelan. "Ya, kadang aku masih enggak percaya kita bisa sampai di titik ini. 6 bulan lalu kita lari hujan-hujanan, tidur di villa berdebu, ketakutan setengah mati. Rasanya seperti mimpi buruk." Rina menatap langit yang mulai jingga. "Itu bukan mimpi buruk, Sari. Itu adalah ujian kenaikan kelas. Kalau malam itu kamu tidak bangkit berdiri, kalau malam itu kita tidak nekat melawan, mungkin kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sebenarnya." Rina meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. Tangan yang dulu gemetar ketakutan itu kini hangat dan kuat. "Doni ingin kita hancur. Dia ingin kita jadi debu. Tapi dia lupa," kata Rina, matanya berkilat penuh makna. "Kita bukan kayu yang habis terbakar, kita adalah emas. Semakin dibakar, kita justru semakin murni dan berkilau." Sari tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca karena haru. "Dan sekarang, emas itu sudah kembali ke tahtanya." "Benar," jawab Rina mantap. "Dan tidak akan ada lagi yang bisa mengambilnya dari kita." Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang lepas dan penuh kelegaan. Di kejauhan, matahari terbenam dengan indah, menutup lembaran masa lalu yang kelam dan menyambut esok hari yang penuh harapan. Karma telah menunaikan tugasnya dengan adil. Yang jahat menuai badai, dan yang sabar menuai damai.